silakan duduk. Ibu Terima senang kasih, kamu datang Bu. hari ini. Bagaimana Dinda kabarnya? Kabar saya mau dibilang baik juga nggak baik, mau dibilang enggak, tapi ya seperti ini, baik-baik saja Ibu. Jadi begini Dinda, akhir-akhir ini Ibu sering lihat kamu kelihatan murung di kelas, nggak seperti biasanya. Terus beberapa guru mata pelajaran juga cerita ke Ibu, katanya kamu sering nggak fokus waktu belajar, kadang malah seperti lagi melamun. Sebenarnya kamu kenapa Din? Saya nggak tahu ya Bu, akhir-akhir ini itu saya merasa kayak ya seperti kosong aja begitu, kayak saya nggak ngerti saya ini siapa, terus itu saya tuh kayak nggak ngerti juga kayak saya tuh harus buat apa. Jadi kayak ya saya juga merasa tuh saya tuh lagi nggak cocok gitu sama lingkungan pertemanan saya. Apa yang membuat kamu merasa seperti itu Dinda? Karena saya tuh melihat teman-teman saya, melihat keseharian mereka seperti itu, kayak mereka tuh udah tahu mereka tuh mau jadi apa, terus karena mereka tuh udah ngerti make up, terus itu mereka udah ngerti fashion, sudah ngerti barang-barang yang tren sekarang, terus itu mereka juga punya banyak followers di Instagram. Itu yang membuat saya merasa kayak ya saya sedih aja gitu, karena saya belum mendapatkan semuanya itu. Nah terus itu ada beberapa juga tuh yang udah punya pacar, nah sedangkan saya ya cuma gini-gini aja, jadi rasanya tuh saya tuh masih jauh banget dari mereka seperti itu. Kamu merasa dibandingkan ya Din? Merasa seperti harus jadi mereka agar dianggap cukup? Iya Bu, saya tuh kalau ketika bersama mereka tuh ya saya kayak cuma pura-pura untuk percaya diri biar saya tuh bisa bergabung gitu di pertemanan mereka. Kadang juga yang membuat saya sedih itu kadang kayak misalnya nih saya upload foto saya di Instagram seperti itu tuh jarang ada yang peduli. Nah itu tuh yang buat sebenarnya saya sedih juga. Terus itu saya tuh sering diajak untuk buat tren-tren sekarang gitu. Nah saya tuh merasa saya tuh gak nyaman Bu berada untuk diajak-ajak kayak gitu. Saya merasa itu bukan diri saya. Jadi tapi kalau misalnya saya nggak ikut sama mereka, saya tuh merasa ya saya dikucilkan, dan kalau misalnya saya dikucilkan dari mereka, teman-teman saya, ya saya nggak punya tempat lagi gitu Bu untuk bermain kayak gitu. Dinda, Ibu tahu pasti ini berat banget buat kamu. Di usia kamu sekarang, wajar banget kalau kamu pengen merasa diterima, pengen dianggap, pengen gak merasa sendirian. Itu semua manusiawi. Tapi kamu juga perlu tahu, apa yang kamu lihat di media sosial itu gak selalu nyata. Kebanyakan orang hanya menunjukkan bagian yang indah dan menyenangkan dari hidup mereka. Padahal semua orang juga punya masalah dan perasaan gak aman. Tapi mereka gak tunjukin aja. Kalau kamu merasa gak diterima di sana, jangan langsung percaya bahwa semua orang memang menolak kamu. Kadang itu cuma perasaan dan pikiran kita sendiri yang bikin semuanya terasa lebih buruk. Pikiran itu bisa menipu, apalagi kalau kita lagi sedih atau gak percaya diri. Kamu gak perlu memaksakan diri untuk cocok atau diterima di tempat yang bikin kamu merasa gak nyaman. Daripada berpura-pura jadi orang lain, lebih baik kamu pelan-pelan belajar sayang sama diri sendiri. Karena teman yang baik dan lingkungan yang sehat akan terima kamu apa adanya, bukan karena kamu ikut-ikutan atau pura-pura jadi orang lain. Jadi pelan-pelan aja ya Din. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal buat kamu mengenal dan mencintai diri sendiri lebih dalam. Tapi Bu, saya tuh merasa kalau misalnya saya tuh merasa belum cukup gitu. Saya tuh pengen ngerasa cukup juga, tapi selama ini saya pikir saya harus jadi kayak orang lain dulu biar saya tuh bisa diterima. Nah tapi sekarang saya tuh jadi ngerti, mungkin saya harus mulai belajar untuk menerima diri sendiri, untuk belajar pelan-pelan gitu, untuk belajar mengenal diri saya sendiri. Iya Din,
pengen merasa cukup dan ibu sangat menghargai keberanian kamu yang udah jujur soal itu. Memang benar, banyak orang berpikir mereka harus jadi seperti orang lain dulu biar bisa diterima. Tapi sebenarnya yang paling penting justru belajar menerima diri sendiri apa adanya. Dan kamu sudah mulai melangkah ke arah itu. Mungkin pelan, tapi itu langkah yang sangat berharga. Percaya deh, Din, perasaan cukup itu gak datang dari luar. Dan penampilan, jumlah followers, atau status sosial kamu, nah itu datangnya dalam diri kita sendiri. Dari saat kamu mulai menyadari bahwa kamu layak dihargai tanpa harus berubah jadi orang lain. Kamu bilang kamu mau belajar terima diri sendiri ya. Nah, ibu percaya salah satu caranya adalah dengan merawat hal-hal yang memang kamu suka dan kamu kuasai. Misalnya, kamu suka menulis kan? Iya Bu, saya suka menulis. Nah, itu bisa dikembangkan. Iya Bu, saya pengen banget untuk belajar menerima diri saya sendiri. Mungkin selama ini saya itu terlalu sibuk melihat apa yang tidak ada di saya. Jadi saya melihat orang lain kayak misalnya dia lebih cantik, dia lebih pintar, dan jauh lebih punya banyak bakat seperti itu. Makanya saya itu jadi lupa buat lihat sisi saya sendiri. Nah, tadi pas ibu bilang kalau misalnya rasa cukup itu berasal dari dalam diri sendiri. Nah, saya mungkin memang selama ini tuh itu rasa cukup kurang menyadari itu yang hilang dari dalam diri saya. Mungkin saya terlalu banyak dengerin suara dari luar dan nggak ngasih kesempatan buat diri saya sendiri. Dan soal menulis, ya Bu, memang saya suka menulis. Saya dalam tulisan-tulisan itu saya bisa jadi diri saya sendiri. Saya bisa jadi apapun yang saya mau. Karena biasanya saya menulis bisa sambil bahagia, bisa sambil sedih, bisa sambil tertawa, dan pokoknya semua apa yang saya rasakan bisa saya tuliskan di dalam kata-kata itu. Nah, tapi saya selalu merasa lebih ringan gitu setelah saya menuangkan segala yang saya rasakan di buku itu. Dan saya pernah mikir mungkin tulisan saya itu nggak penting, tapi sekarang setelah ibu bilang tadi, saya mulai mikir kalau misalnya tulisan saya itu mungkin bisa membawa saya untuk mengenal siapa saya sebenarnya. Dan kalau saya terus menulis, mungkin saya lebih kenal, lebih sayang, lebih pelan-pelan untuk belajar menerima diri saya sendiri. Nah, saya belum tahu harus mulai dari mana Bu, tapi kalau ibu percaya sama saya juga pengen belajar percaya sama diri saya sendiri. Saya mau mencoba untuk merawat hal-hal kecil, meskipun dia kecil, saya mungkin coba pelan-pelan untuk merawat hobi-hobi saya itu. Kalau suatu hari nanti tulisan saya mungkin bisa membantu orang lain merasa tidak sendirian, dan saya rasa itu akan menjadi hal yang paling indah yang bisa saya kembangkan, yang bisa saya berikan. Nah, itu hal yang besar, Dinda. Menulis itu butuh perasaan, butuh kedalaman. Banyak orang punya pacar, bisa make up, followersnya banyak, fashionnya bagus, tapi nggak tahu caranya memahami diri sendiri. Tapi Dinda, kamu punya itu. Kamu sedang dalam proses mengenal siapa kamu sebenarnya, dan itu jauh lebih penting. Iya Bu, nanti saya akan mencoba untuk mengenal gitu lebih dalam. Dinda, terima kasih karena kamu sudah berani bercerita kepada ibu. Nah, kalau boleh Din, minggu depan kalau kamu mau, ibu ingin membaca salah satu tulisan kamu. Bukan untuk dinilai, tapi untuk menemani kamu mengenal diri kamu lebih dalam. Kamu siap? Saya siap Bu, nanti saya akan coba membawa beberapa tulisan yang sudah pernah saya tulis untuk diberikan kepada ibu. Oke, terima kasih ya Dinda. Itu adalah langkah pertama kamu yang sangat hebat. Kamu gak harus jadi siapa-siapa, Dinda. Cukup jadi dirimu sendiri, itu sudah sangat berharga. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya sudah lega sekali untuk menceritakan apa yang saya rasakan selama
kasih, udah semangat Ya. balik ke kelas ya. Terima kasih Ibu. Mari.